Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurnita Susanti, nomor BP 180199, berasal dari kelas SI 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas jurnal saya pada pertemuan 1 yang berjudul Sistem Informasi Mobile Assistant Mahasiswa Jurusan Informasi Fakultas Komputer Universitas Potensi Utama berbasis Android. Baiklah, pada jurnal ini saya akan membahas yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, analisis sistem, yang ketiga, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan juga saya akan membahas perancangan yang mencakup perancangan struktur navigasi dan perancangan tampilan antarmuka atau interface. Baiklah, untuk yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah yang terdapat pada jurnal ini yang paling utama adalah mahasiswa sering lupa dalam perkuliahan, dan mahasiswa sering lupa dalam mengerjakan tugas, dan mahasiswa bahkan lupa untuk menghadapi ujian. Dan oleh karena itu, masalah ini diberilah solusi, diciptakannya atau dibangunnya sebuah aplikasi yang bernama Mobile Assistant yang nantinya akan menjadi alarm untuk mahasiswa dalam perkuliahan, dalam tugas maupun ujian. Di mana aplikasi ini terbagi kepada dua, yaitu berbasis Android dan berbasis web. Berbasis Android ini untuk mahasiswa atau untuk pengguna, dan berbasis web ini untuk dosen. Aplikasi ini dibuat agar menunjang dan memaksimalkan kegiatan perkuliahan, pengumpulan tugas, dan jadwal pelaksanaan ujian. Baiklah, untuk yang kedua yaitu analisis sistem. Setelah diidentifikasi masalah, maka dapat dianalisis masalah yang terkait pada penelitian kali ini adalah: yang pertama, pelaksanaan kegiatan perkuliahan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan atau dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang kedua, terdapatnya beberapa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan perkuliahan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa yang terkadang lupa dengan jadwal perkuliahan, jadwal ujian, dan jadwal tugas. Dan yang keempat, mahasiswa yang terkadang lupa dengan jadwal ujian dan pengumpulan tugas. Karena hal itu, banyaknya mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Maka dari permasalahan tersebut, diciptakanlah sebuah sistem informasi Mobile Assistant untuk mahasiswa jurusan informasi Universitas Potensi Utama berbasis Android. Mengenai analisis sistem, jika dikaitkan dengan tahapan analisis sistem yang terbagi kepada 4, yaitu identify, understand, analyze, dan report. Yang pertama, identifikasi masalah yang telah saya jelaskan di awal tadi, yaitu mahasiswa yang sering lupa akan jadwal kuliah, akan jadwal tugas, dan akan jadwal ujian. Dan yang kedua yaitu memahami lebih dalam masalah tersebut. Mahasiswa sering terlambat, sering tidak mengikuti ujian, sering tidak mengerjakan tugas, berujung fatal, yaitu mengakibatkan nilai didapatkan kurang maksimal. Dan yang ketiga yaitu analyze, yaitu menganalisa. Dianalisa sebuah permasalahan di mana terkadang banyaknya jadwal yang telah berubah secara tiba-tiba dan lupanya mahasiswa akan ujian, tugas, dan perkuliahan. Dan di sini didapatkan perubahan atau solusi, diciptakannya sebuah sistem informasi yang bernama Mobile Assistant untuk jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Potensi Utama berbasis Android. Report di sini laporan. Laporan di sini adalah dengan masalah mahasiswa tersebut, maka dirancanglah sebuah aplikasi, dibangunlah sebuah aplikasi yang bernama Mobile Assistant, di mana Mobile Assistant ini adalah alarm. Alarm apa? Alarm sebagai pengingat mahasiswa untuk jadwal perkuliahan, untuk jadwal ujian, dan untuk jadwal tugas. Selanjutnya masuklah kepada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini dilakukan dengan black box testing. Black box testing ini adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi memberikan respon dan hasil yang aktual dengan hasil yang dibutuhkan. Di mana semua fungsi-fungsi software diuji cobakan agar terhindar dari kesalahan dan memastikan bahwa data benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari definisi sebelumnya. Black box
testing ini menggunakan metode EP. EP ini adalah equivalence partitioning, di mana dilakukan dengan membagi domain masukan dari perangkat ke dalam kelas-kelas sehingga test case dapat diperoleh. EP berdasarkan pada permis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-kelas. Dan mengapa metode EP ini digunakan untuk aplikasi mobile assistant? Dikarenakan karena metode ini dapat digunakan untuk mencari kesalahan pada fungsi, dapat mengetahui kesalahan pada interface dan kesalahan pada struktur data sehingga dapat mengurangi masalah terhadap nilai masukan. Lanjut kepada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini menggunakan aplikasi yaitu kuesioner. Kuesioner di sini dilakukan secara objektif, di mana program aplikasi diuji secara langsung ke pengguna dengan membuat dan menyebarkan kuesioner kepada responden mengenai kepuasan pengguna terhadap aplikasi dan kesesuaian aplikasi dengan kandungan dari tujuan pembuatan aplikasi, yaitu aplikasi yang dapat memudahkan dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai aplikasi yang user friendly. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi kinerja keseluruhan sistem yang diuji serta informasi mengenai komponen spesifik aplikasi. Kuesioner ini digunakan sebagai proses multi tahap awal dengan definisi, aspek pengujian, dan berakhir pada interpretasi. Hasil kuesioner dibuat bersamaan dengan interpretasi hasil dari kuesioner tersebut. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan dan disebar ke beberapa pengguna dari aplikasi ini. Adapun topik pertanyaan dari kuesioner adalah: yang pertama, tampilan atau antarmuka; yang kedua, tingkat kemudahan pengguna; yang ketiga, kelengkapan fitur; dan yang keempat, tingkat kepuasan pengguna. Dan masuklah kepada perancangan. Perancangan di sini mencakup perancangan struktur navigasi. Perancangan struktur navigasi ini terbagi kepada dua, yaitu use case diagram mobile assistant sebagai pengguna atau untuk mahasiswa, dan yang kedua use case diagram SIFO mobile assistant dan untuk admin. Use case diagram mobile assistant untuk pengguna atau mahasiswa ini yaitu terdapat mahasiswa dan dosen, di mana mahasiswa ini yaitu bertugas untuk membuat alarm pengingat jadwal perkuliahan secara individu, dan yang kedua yaitu memilih mata kuliah, dan yang ketiga yaitu menelpon dosen. Dan dosen di sini bertugas sebagai mengatur waktu alarm jadwal perkuliahan untuk mahasiswanya dan mengatur waktu alarm pengumpulan tugas untuk mahasiswanya. Masuk kepada use case diagram SIFO mobile assistant terkhusus untuk admin, di mana admin ini mengelola secara keseluruhan, yaitu data admin, data dosen, data jadwal pengumpulan tugas, data ujian, data mata kuliah, data jadwal perkuliahan, data ruangan, dan data studi. Di mana tampilan pada data-data ini akan dibahas pada perancangan antarmuka atau interface. Masuklah kepada perancangan tampilan atau antarmuka, di mana perancangan tampilan ini yang pertama menu login. Menu login ini untuk memasukkan ID dan password, di mana untuk mengetahui kesalahan, dan apabila password dan ID-nya sudah benar, maka ditampilkannya sebuah halaman home. Selanjutnya yaitu from data kumpul, di mana dibutuhkannya ID kumpul, nama kumpul, tanggal kumpul, waktu kumpul, dan ID kuliah. Selanjutnya yaitu tampilan from data ujian, di mana dibutuhkannya ID ujian, nama ujian, tanggal ujian, waktu ujian, dan ID kuliah. Selanjutnya yaitu tampilan from data dosen, dibutuhkannya NIDN, nama dosen, telepon dosen, dan juga password dosen. Selanjutnya itu tampilan data mata kuliah, dibutuhkannya kode mata kuliah, nama kuliah, dan SKS kuliah. Selanjutnya yaitu tampilan from data study, dibutuhkannya yaitu ID study, ID kuliah, dan NIM. Selanjutnya itu tampilan form data mahasiswa, dibutuhkannya NIM, nama mahasiswa, prodi mahasiswa, angkatan mahasiswa, dan password mahasiswa. Selanjutnya tampilan form data kuliah, di mana dibutuhkannya ID kuliah, waktu kuliah, hari kuliah, semester kuliah, angkatan kuliah, NIDN, kode mata kuliah, ID kelas. Dan selanjutnya data kuliah yang satunya lagi dibutuhkannya ID ruangan dan nama ruangan.
Mungkin sekian saja hasil persentase saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Yunita Susanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.